Hai Musi, welcome to Miso Talk by Miso.id, a musical place at your zone. Seperti biasa, di Miso Talk kali ini kita bakal bahas hal-hal menarik seputar musik tentunya, seputar genre, tips and trik, teknik, dan masih banyak lagi yang tentunya bermanfaat buat kalian di rumah yang ingin menambah wawasan dalam belajar musik. Dan di episode kali ini kita akan bahas tentang vokal, dan tentunya saya nggak sendirian. Saya di sini ditemani oleh dua instruktur dari Miso.id yang tentunya udah gak diragukan lagi kemampuannya. Mereka juga merupakan vocal teacher, mereka juga merupakan wedding singer dan singer-singer di berbagai macam acara. Dan inilah dia, Bayu dan Arum. Apa kabar? Bayu dan Arum. Kok tepuk tangan sih? Apa-apa. Baik, luar biasa. Baik Gitu. juga. Arum baik. Baik. Kesibukannya lagi ngapain aja nih akhir-akhir ini? Kalau aku biasa tetap ngajar vokal, terus masih biasalah jalanin bisnis kecil-kecilan batik Muhammad Bayu Indonesia. Muhammad Bayu Indonesia, kecil ya. Kecil. Kalau Arum? Kalau aku ya masih sama ngajar-ngajar aja, masih tetap ngajar vokal, terus sama nyanyi-nyanyi lah gitu. Untuk job-job sendiri udah mulai berdatangan gitu? Kalau aku mulai bulan kemarin udah sih. Udah mulai ya. Udah. Wedding juga? Ya. Wedding. Kalau Arum? Kalau aku juga udah mulai sih, ada reguleran di kafe gitu, juga ya masih ngajar-ngajar di tempat-tempat lain juga. Gitu. Jadi lumayan kaku ya. Udah beberapa bulan kita nggak nyanyi, finally nyanyi jadi agak kayak kaku gitu. Iya, nyanyi. tapi nggak apa-apa lah. Ya. Finally balik lagi bisa Iya. nyanyi gitu. Puji Tuhan, Iya. sudah mulai ada job ya kan. Oke, kita di sini kan bakal bahas tentang vokal ya, dari teknik, dari genre dan masih banyak lagi nanti. Untuk Bayu sendiri, awal mula terpikir atau awal mula Bayu ini belajar vokal ceritanya gimana? Kalau aku sih sebenarnya mulai nyanyi sejak kelas 2 SD. Oke. Mulai ikut lomba ini itu gitu kan. Terus mulai diperkenalkan dunia nyanyi, dan dari situ mungkin mulai tumbuh kecintaan di dunia musik, di dunia nyanyi. Jadi penasaran, kayaknya pengen ikut lomba ini, pengen ikut lomba itu, ngerasain gimana menang, ngerasain gimana kalah gitu. Mungkin dari situ mulai penasaran gimana sih cara nyanyi yang benar, gimana sih biar menang lomba, gimana sih teknik yang baik gitu sih. Mungkin dari kelas 2 SD itu udah mulai mulai tumbuh kecintaan dalam dunia tarik suara. Kalau Arum sendiri? Kalau aku juga sama sih, kalau aku dari kelas 3 SD itu pertama kali ya? ikut lomba. Tapi kalau untuk suka nyanyinya itu udah dari kecil banget. Jadi emang dari awal dari awal lahir kali. Enggak, dari kecil itu emang suka nyanyi-nyanyi, dengerin ibu nyanyi, jadi niru-niruin, dengerin lagu. Kalau ada iklan tuh ikutan lagunya, gitulah. Pokoknya dari kecil emang sering suka sama nyanyi. Terus dari kelas 3 itu pertama kali ikut lomba, terus aku tahu lombanya itu. Lagu apa yang dinyanyiin aku tahu. Please jangan dikasih tahu. Please, ya itu lombanya sih. bareng atau gimana nih? Enggak lah, Enggak kita sih. kan umurnya jauh beda. Gitu ya. Iya. Aku lebih muda, Arum lebih tua. Terus lanjut. Iya, itu sih pertama kali Terjun di dunia terjun nyanyi di dunia gitu ya? nyanyi, iya. Kalau Bayu sendiri background keluarga memang udah musisi atau banyak yang suka seni gitu? Iya, kurang lebih gitu. Jadi memang karena ikut lomba itu, jadi setiap sebelum lomba pasti kayak diajarin sama ada saudara, ada tante, ada bude juga yang memang berkecimpung di dunia nyanyi, di dunia panggung dan TV juga. Jadi misalkan kalau mau lomba diajarin gini loh biar nyanyinya baik, gini loh cara nyanyi yang biar kamu lebih ya biar menang gitulah istilahnya gitu. Jadi kalau dibilang otodidak ya otodidak juga, kalau dibilang ada coach juga enggak juga. Jadi kayak diajarin kayak mau lomba gitu loh. Berarti nggak waktu awal-awal tuh nggak les, nggak gimana? Sama sekali. Lewat background keluarga yang dukung Bayu untuk di dunia vokal ya? Dan lebih ke nggak sengaja sih, misalkan nggak sengaja kayak ada lomba ini coba ikut gitu sih. Nggak yang memang awalnya diarahkan, oh ini anak memang seneng nyanyi nih langsung diarahin gitu sih. Jadi lebih beruntung anak-anak sekarang yang memang orang tua
mencium aroma bakat putra-putrinya langsung Dan diarahin gitu sih. fasilitasinya Iya, ya. bener. Kalau Arum sendiri? Kalau Dulu awal belajar vokal itu? aku sih otodidak sih ya. Otodidak, ya. Jadi tapi memang background keluarga juga suka musik. Ibu bapak suka nyanyi, suka musik. Jadi pertama kali belajar nyanyi tuh sebenarnya lebih nggak ada yang ngajarin. Jadi sering ikut latihan chord kayak gitu di gereja. Jadi kita pertama kali kayak kenal notasi itu dari itu. Terus memang dasarnya suka nyanyi, jadi nggak tahu nyantol aja. Jadi nyantol terus suka ngulik sendiri kayak gitu, baca coba belajar not sendiri, baca buku notasi yang buku gereja itu aku coba-coba, kok ternyata lama-lama kayak bisa sendiri gitu. Vibrasi juga nggak ada yang ngajarin, dengerin ibu kok nyanyinya tiruin ya, sukanya niruin, jadi niruin aja, jadi nggak yang belajar khusus di tempat les atau apa gitu, nggak sih. Cita-citanya dulu gitu, pengennya les musik, cuma nggak kesampaian, jadi lebih nyantolnya dari mendengar dan menirukan. Berarti kalau Arum sendiri lebih dari belajarnya lebih dari referensi-referensi yang didengar kayak gitu ya. Vokal sendiri ini kan instrumen yang ajaib ya, karena instrumen yang sangat istimewa karena Tuhan sendiri yang nyipta ini. Kalau buat teman-teman di sini, menurut kalian orang yang bisa nyanyi itu bakat atau proses? Kalau aku bisa nyanyi, ya mungkin bakat juga, proses juga bisa. Jadi kalau misalkan orang menilai, wah dia suaranya bagus nih, wah suaranya keren nih gitu. Kalau menurut aku sih bagusnya orang nyanyi itu bisa digolongin jadi dua. Karena memang dia punya materi vokal yang bagus, yang berkarakter kalau orang zaman sekarang bilang, dan dia memang punya teknik vokal yang bagus gitu. Jadi biasanya orang yang punya materi vokal atau warna suara yang unik, yang nggak semua orang punya, ya dia nyanyi biasa aja mungkin udah keren, udah bagus gitu, asal nggak false ya. Lahir ya. Iya benar. Terus yang kedua karena teknik, dia mungkin tidak memiliki warna suara sebagus yang beda ini, cuman dia dari segi teknik vokal dia menguasai. Terus kesulitan dalam bernyanyi dia juga kuasai, itu juga bisa dikatakan bagus. Kalau menurut aku sih, kalau bisa dia punya dua ini. Dua-duanya. Dia karakter vokalnya dapat, teknik vokalnya juga dapat. Karena punya warna suara yang bagus, kalau tidak dilatih atau tidak memperdalam, percuma. Tidak memperdalam teknik vokal juga percuma. Dan sebaliknya, orang yang tidak memiliki warna suara yang unik atau berbeda gitu, bisa keren juga asal dia mempelajari teknik vokal, belajar terus menerus gitu. Tapi kalau karakter suara itu bisa dilatih nggak sih? Karakter pasti bisa sih. Ya? Kalau aku sih, kalau aku pribadi banyak yang datang, banyak yang tanya, Kak, aku tuh karakter vokalnya gimana sih? Aku karakter vokalnya apa sih? Aku punya karakter nggak sih? Kalau menurut aku untuk orang yang baru terjun atau mau belajar vokal itu terlalu dini untuk tanya seperti itu. Kalau aku punya saran buat teman-teman yang di rumah, lebih baik kamu cari referensi sebanyak-banyaknya buat memperkaya dirimu gitu loh. Dengerin banyak penyanyi, banyak genre gitu, didengerin, dipelajari. Jadi setiap penyanyi itu kan punya kelebihan masing-masing. Misalkan ya Bruno Mars plusnya apa, terus Britney Spears bener banget, punya keistimewaan apa, pinter banget. Punya keistimewaan apa, kalian dengerin aja, kalian tiruin gitu loh. Tiruin bukan berarti mencontek, bukan berarti menjadi seperti. Betul sekali ya. Jadi mencontoh untuk belajar, bukan untuk menjadi seperti dia. Penambah referensi istilahnya. Betul, jadi nanti kamu akan menjadi penyanyi yang kaya gitu. Improvisasinya bisa belajar dari penyanyi A, terus stage act dari penyanyi B, dan lain-lain. Dan pada akhirnya kalian akan mengerucut dan menemukan karakter Iya, sendiri. bener banget gitu. Dan ternyata aku lebih keren kalau suaraku begini. Aku ternyata lebih dapat nih kalau aku seperti ini gitu sih. Kalau menurut Arum? Ya kurang lebih sama sih ya, sama yang udah dibilangin sama Mas Bayu. Jadi kalau karakter itu memang bisa dipelajarin.
kita banyak dengerin referensi lagu, terus penyanyi, misalnya suka sama Raisa, ya, dengerin Raisa ya, lama-lama suaranya, aduh nih bisa nih dapet nih, oh kok kayaknya cocok ya sama suara aku, pengen belajar suaranya Britney Spears gitu kan. Kalau kita dengerin terus kita nggak malu ya, intinya kalau memang belajar nyanyi itu nggak boleh malu sih. Jadi harus pede gitu, harus pede untuk berani mencoba, karena kalau kita aduh kok suaranya aneh sih, tapi terus kita nggak mau coba ya, kita nggak akan nambah referensi dan bisa aja kita karakternya nggak berkembang. Karena sebenarnya nyanyi itu kita itu sebagai storyteller, kita tuh sebagai pencerita, jadi kita harus bisa menyesuaikan karakter lagu juga. Kalau lagunya itu slow, sedih, kita juga harus bisa menciptakan suara, bikin suara yang sedih. Kalau lagunya happy, berarti kita juga harus bisa bikin suara kita tuh jadi lebih happy, lebih riang gitu. Jadi jangan yang stuck dengan apa yang udah bakat kita, apa yang Tuhan kasih suara kita. Itu kan harus dilatih juga, benar. Bakat juga penting, proses juga penting. Jadi kalau berbakat tapi nggak ada proses untuk latihan juga nggak akan berkembang. Kalau proses tapi nggak ada bakat masih bisa berkembang, menurut aku gitu sih. Berarti tadi ada bakat, ada teknik untuk prosesnya, terus ada interpretasi berarti interpretasi, ya tadi. Menurut teman-teman di sini, untuk menjadi seorang profesional singer, apa aja sih yang perlu dikuasain? Kalau aku, ya pasti harus apa ya, menguasai teknik vokal. Gimana dia bisa ngenakin lagu gitu kan. Kalau professional singer berarti kan dia kan dilihat, dia ditonton, dia disorot. Jadi gimana dia memiliki attitude yang baik di atas panggung atau attitude yang baik saat bernyanyi gitu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya yang bisa dikuasai, yang harus dikuasai ya. Ya jadi ya teknik, terus itu tadi ya, interpretasi, teknik nyanyi itu kan ada yang nggak pernapasan, itu sebenarnya itu penting juga, interpretasi juga penting. Jadi kita bisa menyampaikan pesan lagunya tuh dengan cara yang benar, dengan teknik yang kita punya gitu. Terus mungkin stage act juga penting. Gimana sih gestur kita kalau nyanyi lagu ini, misalnya lagunya Britney Spears misalnya, kita harus dari tadi aduh, aku tuh suka banget sama Britney Spears, suka soalnya iya. Berarti tadi saya nggak salah ya, Bang? Ya benar. Iya, jadi langsung pancingannya pinter. Aduh, ya gitu, pokoknya ya itu tadi stage act juga penting untuk yang jadi penyanyi yang profesional gitu sih. Terus mungkin nanti kalau udah selanjutnya penampilan kayak gitu ya, bisa secara visualnya juga. Iya, jadi kalau bisa dibilang nggak cuman teknik vokal aja, tapi kamu juga harus bisa menghibur gitu kan, karena kamu akan menjadi seorang entertainer. Karena rata-rata seorang vokalis maupun di band solo pasti jadi frontliner. Betul. Ya, pasti di depan ya. Betul. Yang paling dilihat kan. Iya, jadi suara bagus aja tuh nggak cukup, kamu harus punya penampilan yang menarik. Kalau saya gini udah pantas menjadi vokalis. Jangan, nanti ngambil job saya. Jadi ya penampilan harus menarik, menarik lah dengan ciri khas masing-masing, gantengnya masing-masing, cantiknya masing-masing, harus bisa ngenakin lagu dan lain-lain gitu sih. Dan setiap musisi itu kan biasanya punya background musik ya, genre. Ini kita bicara soal genre. Kalau Bayu sendiri ada genre khusus? Kalau aku pasti pop industry ya, atau R&B yang liuk-liuk gitu sih. Kalau Arum? Ya hampir sama sih, aku Hampir sama. pop, R&B, jazz juga dengerin, musik-musik kekinian yang kayak lo-fi gitu juga aku suka. Tadi bicara soal genre musik, untuk kita belajar vokal genre tertentu itu tekniknya beda-beda nggak sih? Atau tetap basic teknik itu pasti semua sama untuk genre musik di vokal? Kalau kita mau nyanyiin genre tertentu, tekniknya beda sih ya. Beda. Dangdut misalnya, kita nggak bisa nih bawain lagu dangdut tapi pakai teknik pop. Nggak bisa, maksudnya nggak match gitu. Walaupun sekarang emang banyak kayak Via Valen gitu, ya itu dangdut yang sekarang. Tapi untuk dangdut yang original, dangdut kita harus belajar gimana sih cengkok. Bener. Memang harus itu tadi, makanya kita harus sebagai penyanyi harus sering-sering
cari referensi, dengerin penyanyi. Oh, kalau lagu R&B tuh ciri khasnya dia meliuk-liuk nih. Nah, gimana caranya kita bisa belajar itu tuh biar bisa nyanyiin lagu R&B dengan baik. Kalau lagu Ada itu teknik. Iya. Ya, ada. Kok menurut Bayu bukan berarti seorang penyanyi pop atau penyanyi jazz itu nggak bisa nyanyi dangdut ya? Ada memang orang yang memiliki keahlian di atas rata-rata. Jadi semua genre dia bisa gitu loh. Nyanyi dangdut dia enak, nyanyi jazz dia dapet, nyanyi pop industri juga oke. Kalau Britney tadi di atas rata-rata. Ya jelas lah, itu legend loh. Iya. Sebenarnya kalau generasi 90 2000-an pasti lebih seneng yang pop industri sih, yang ya. kayak Britney, Backstreet Boys gitu-gitu sih. Apakah pada tahu ya? Masih pada ingat Britney Backstreet Boys? Udah jarang ya, udah nggak pernah sama sekali malah kayaknya. Hei, jangan gitu. Hanya kami yang lahiran di atas Iya, benar. 80-90 yang tahu. Generasi 90 2000-an. Iya. Oke. Buat Arum nih, punya nggak sih tips and trick khusus buat musisi di rumah nih yang pengen aku mau belajar vokal nih, tips and trick ada nggak? Tips and triknya adalah kamu harus senang dulu. Oke. Nah, kamu harus senang dulu, harus niat dulu nih. Oh iya, aku mau belajar nyanyi nih, aku harus niat, aku nggak harus sabar. Jadi kalau emang karena nyanyi itu sebenarnya susah sih karena instrumennya ada di dalam tubuh Ya, kita. benar. Jadi kita harus sabar. Kalau kita nggak sabar, ya ntar nyerah di tengah jalan sayang ya. Itu sih yang pertama. Yang kedua mungkin itu tadi banyakin referensi lagu. Terus bisa juga belajar dari sekarang kan media belajar banyak ya, dari internet apalagi sekarang banyak banget. Kalian bisa belajar dari situ. Terutama terus di muso.id. iya, Benar, itu benar, tadi. benar. Jadi kalian juga bisa belajar di muso.id salah satunya. Jadi kalian bisa belajar dari grade yang dari step yang paling awal, dari yang kids, terus nanti sampai ke step yang expert. Kalian bisa dapetin itu semua di muso.id dan juga instrukturnya itu ya selain kita ya gitulah, apa kita harus nyanyi dulu biar Hey, itu kan percaya. Iya. Biar yakin. Enggak perlu sih, nanti aja kali ya. Jadi instrukturnya itu juga expert, terutama yang bagian expert itu nanti ada ketemu artis-artis yang udah profesional juga kan di Muso. Jadi kalian bisa belajar langsung dari ahlinya. Betul. Gitu. Kalau dari Bayu, tips and trick buat teman-teman di rumah yang pengen belajar vokal nih. Hampir sama kayak Arum, ibarat kalau nyanyi itu tuh memang, jadi ada yang bilang nyanyi ki angel ya, nyanyi itu susah ya. Ya memang susah gitu kan. Kita harus berekspresi, harus menyampaikan isi lagu itu gimana sih biar nyampe gitu kan. Selain itu juga suaranya harus enak, tekniknya juga harus menguasai gitu. Jadi ya memang harus sabar karena itu butuh proses yang lama Dan cepat ya, nggak bisa instan. Benar. Dan setiap orang, setiap anak itu beda-beda ya kan. Beda-beda. Entah itu daya tangkapnya, daya serapnya. Ada yang memang cepat, ada yang memang kurang cepat gitu. Cuman kalau memang dia udah punya keinginan, udah cinta, kemauan yang keras, pastinya sih bisa. Jangan takut buat cobalah ya. Benar, intinya. Jangan benar. takut untuk explore Benar. diri kalian. Iya, di rumah harus sering nyanyi, di mobil nyanyi, di motor Iya. nyanyi. Kamar mandi terutama. Boleh Terutama gitu. di kamar mandi nyanyi Intinya- aja terus. Bener. Anggap aja konser ya kan. Iya. Jadi buat yang sudah berusia tidak muda lagi, kadang kan ada yang Malu, masih bisa nggak sih, kadang. masih bisa nggak sih belajar? Masih bisa, Tetap bisa ya. masih tetap Sampai bisa. usia berapapun ya. Betul, asal dia memang memiliki kecintaan terhadap dunia tarik suara, dia punya kemauan yang keras juga untuk belajar. Dan kalau penyanyi sebenarnya harus punya sisi gila sedikit mungkin Ya, ya. narsis Narsis juga, mungkin. iya. Jadi nggak bisa tuh yang terlalu malu-malu banget Iya. gitu, nggak bisa. Jadi itu nanti harus, jadi nggak kebentuk kan, iya, kan. benar. Dan harus berani apa sih? Berani belajar lah. Iya. Jadi nggak cuman di situ aja belajarnya, cuman penyanyi ini aja belajarnya, tapi harus apa sih? Harus luas lah, harus Iya. mau belajar dari penyanyi ABC. Harus banyak referensi. Bener, genre ini dicoba gitu sih. Kalau Arum sendiri, materi yang dibagiin di muso.id seputar apa sih?
Kalau aku tuh seputar kalau aku dari level kids sama easy, jadi dari step yang paling awal mengenal notasi kayak gitu, terus gimana sih pernapasan yang baik, artikulasi yang baik, Lebih ke jadi basic lebih ke teknik seperti itu basic ya? tekniknya, iya. Kalau Bayu sendiri, materi yang dibagiin di miso.id seputar apa? Banyak tuh, Banyak ya? makanya harus join. Sorry. Kalau aku yang setelah kids pokoknya ya, itu ada riff and run, ada pernafasan juga. Terus gimana kamu kayak merencanakan sebuah perform atau Oke. Lebih ke penampilan. implementasinya Iya, ya, lebih benar, ke pengaplikasiannya berarti gitu. ya. Jadi kan banyak tuh yang pengen belajar nyanyi yang meliuk-liuk gitu aja, nanti diajarin Banyak sekali ya. bener. Pokoknya buat teman-teman di rumah harus buruan join ke muso.id. Dan yang kita share di situ tuh benar-benar yang gampang dimengerti Betul. gitu loh. Betul. Jadi kita kasih step-step, kita kasih latihan-latihan yang ringan gitu. Gimana sih biar nyanyi lebih jelas gitu kan? Kan nyanyi tadi udah disampaikan itu kan story. Ya, storytelling. Iya benar. Kita nyampein isi dari lagu itu. Jadi tuh kan harus jelas ya, misalnya Iya, bener. harus jelas gitu loh. Gimana biar nyanyi jelas, gimana biar nyanyi itu enak, gimana Iya. pernafasan yang benar gitu tuh. Kita sampaikan dengan bahasa yang mudah gitu. Jadi Mudah jangan dipelajari, khawatir, ya. jangan khawatir bingung gitu loh. Langsung aja join. Bener. Oke, kalau menurut Arum nih, kenapa sih muso.id ini benar-benar bisa bantu buat teman-teman di rumah nih yang pengen belajar musik? Oh, bisa banget lah karena muso.id ini gampang diakses. Ya, yang pertama itu ya, kita gampang diakses dan juga bisa dilatih dimanapun. Misal nih kita lagi masak, aku sambil mau belajar nyanyi nih, tapi kok aku harus fokus ke pangganganku udah mau nih, kita bisa pause dulu ya. Jadi tuh lebih Fleksibel fleksibel ya, dan juga materi yang diberikan tentunya sesuai dengan step-step yang harus kalian lalui kayak gitu. Jadi kalian belajarnya bisa runtut gitu. Bener. Menurut Bayu? Fleksibel. Terus mau dimanapun belajar juga bisa kan? Bisa. Pasti bisa di pause Bisa, gitu. ya, Misalkan mau diulang lagi juga bisa. Diulang juga boleh. Gitu. Misal kita mau loncat, aku udah bisa lah kids, Iya. gampang. Aku mau langsung ke level yang selanjutnya, bisa juga. Bisa. Terus jangan lupa nih instrukturnya tadi ya kan. Expert gitu iya, Yang expert jelas banget. sudah berkompeten semuanya pasti. Betul. Dan Yes. ada apa sih? Coach artisnya juga. Iya, betul banget. Benar. Siapakah dia? Langsung aja gabung ke muso.id. Langsung aja buat musik di rumah buka muso.id dan subscribe ya. Nah. Dan kita punya yang spesial nanti. Oke teman-teman, buat yang mau join ke muso.id bisa dapetin diskon spesial dengan menggunakan referral code dari teman-teman instruktur yang ada di sini. Kalau Bayu, referral code-nya apa nih? Dapetin diskon spesial dengan pakai referral code aku muso.id xbayu. Dan juga dengan referral code aku muso.id xarum. Buat dapetin diskon spesial, pakai referral code itu ya. Ada muso.id xbayu dan muso.id xarum. Yes. Oke, thank you banget buat Bayu dan Arum Sama-sama. udah mau sharing-sharing di Thank sini. you so much. Udah Jangan undang bosan-bosan kita. lagi kalau nanti Ya. Muso Talk panggil lagi buat jadi bintang tamu di acara ini. Siap, Boleh Oke? siap. banget, boleh banget. Oke, buat musik di rumah sampai di sini dulu Muso Talk by Muso.id, a musical place at your zone. Jangan lupa buat buruan join ke Muso.id pakai referral code dari para instruktur di sini, Muso.id xbayu dan Muso.id xarum. Jangan lupa juga buat follow IG dari Muso.id dan subscribe di YouTube channel Muso.id buat dapetin info-info seputar promo dan konten-konten menarik lainnya. Oke, sampai di sini dulu. Saya Samgar dan ada Bayu dan Arum undur diri. See you on the next Muso Talk by Muso.id, a musical place at your zone. Bye-bye. Bye.